Di awal film kita pun diperlihatkan suasana sebuah rumah di desa yang dikerumuni banyak tetangga. Rupanya seorang nenek dari pria bernama Kumar sedang sakit parah dan semua orang mengira ajalnya sudah dekat. Saat sang nenek diberi air suci, jam menunjukkan tepat pukul 9 malam. Dan tiba-tiba tangan sang nenek kembali bergerak menunjuk ke arah televisi. Begitu televisi menyala, terlihat sebuah serial drama percintaan favorit sang nenek. Dalam tayangan itu diperlihatkan tokoh pria bernama Raja Babu yang menyesal telah menyakiti istrinya. Dia pun berniat menjemput kembali sang istri ke rumah mertuanya. Namun sang istri yang bernama Sita Mahalaksmi menolak untuk bertemu lagi dengan suaminya. Dan Sita pun hanya menitipkan sebuah surat, meminta Raja Babu untuk tidak mencarinya kemanapun dia pergi. Dan adegan ini justru membuat sang nenek yang sedang sakit menjadi kesal. Dia tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan memaki-maki Raja Babu yang dianggap telah menyia-nyiakan istrinya. Menariknya setiap jam 9 malam, seluruh desa selalu tampak sunyi karena para ibu-ibu sibuk menonton serial drama tersebut. Dan cerita pun berpindah kepada seorang pria bernama Srinu. Dia memiliki usaha kecil berupa toko elektronik yang fokus menjual TV kabel. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan teman Srinu yang sudah berumah tangga dan kita sebut saja dia Epul. Bersama istrinya Gayatri sebagai kepala keluarga, setiap pulang kerja Epul harus dilayani layaknya seorang raja di rumahnya. Begitu pula dengan sahabat mereka yang lain yaitu Rudy. Ia memiliki usaha warung kelontong di rumah. Dan selalu ada sang istri bernama Farida yang setia mendukung usahanya dari belakang. Kembali kepada Srinu, rupanya dia akan segera menikah. Saat acara lamaran berlangsung, calon istrinya belum ada di tempat karena belum selesai bekerja. Di situ ibu Srinu sempat kesal karena calon menantunya datang terlambat. Namun tidak lama kemudian orang yang ditunggu pun tiba. Calon istri Srinu bernama Sri Pali atau biasa dipanggil Pali. Di situ Pali pun menjelaskan bahwa dia lulusan sarjana dan saat ini bekerja di sebuah bank di bagian pinjaman koperasi. Setelah itu mereka berdua diberi waktu untuk membicarakan pernikahan. Di situ Srinu dengan jujur mengakui bahwa dirinya bukan pria istimewa. Dia hanya memiliki usaha TV kabel dan bahkan masih memiliki cicilan ke bank sebesar 700 juta rupiah. Mendengar itu Pali sempat terdiam. Namun sebagai calon istri yang dewasa, dia pun menerima kekurangan Srinu dan berjanji akan melunasi hutang tersebut bersama-sama. 7 లక్షలు లోన్స్ ఉన్నాయండి. కలిసి తీర్చేద్దాంలేండి. Srinu kemudian bercerita kepada dua sahabatnya Epul dan Rudy bahwa calon istrinya berjanji akan membantunya melunasi hutang yang selama ini membebani hidupnya. Dan di saat itulah Srinu merasa benar-benar jatuh cinta. Namun sebagai pria yang menganggap dirinya jantan sejati, Epul dan Rudy justru berpandangan berbeda. Menurut mereka seorang laki-laki tidak boleh bergantung pada perempuan apalagi dalam urusan finansial, yang artinya Srinu dianggap tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Rudy pun memperlihatkan bagaimana caranya dia meminta kopi kepada istrinya. Begitu juga dengan Epul yang tanpa berkata sepatah kata pun hanya mengulurkan tangan dan istrinya langsung menyuguhkan secangkir kopi. Bagi mereka pria seperti itulah yang layak disebut pejantan alfa. Tidak takut pada siapapun. Suaranya di rumah adalah perintah. Tidak pernah meminta bantuan istri dalam urusan uang. Dan yang paling penting mampu mengendalikan emosi. Dan begitulah gambaran sosok pria pejantan alfa versi mereka. అది మన ముత్తాతల నుంచి తాతలకి. Singkat cerita kita pun kembali kepada Kumar, pria yang muncul di awal film. Rupanya Kumar memiliki bisnis yang sama, yaitu berjualan produk TV kabel. Tetapi usahanya terlihat lebih maju karena sudah menggunakan parabola. Kumar mempromosikan dagangannya dengan berbagai keunggulan, mulai dari siaran yang mampu menangkap lebih dari 1000 siaran, hingga dilengkapi dengan beragam pilihan bahasa. Melihat hal itu, Srinu pun tidak bisa menutupi rasa iri terhadap pesaing bisnisnya tersebut. Sesampainya di rumah, Srinu langsung membereskan kamar almarhum neneknya, karena sebentar lagi dia akan menikah dan berencana menempati kamar itu bersama istrinya nanti. Hatinya pun dipenuhi rasa bahagia, sebab hari pernikahannya sudah semakin dekat. Hingga akhirnya pernikahan Srinu dan Sri Pali pun digelar dengan meriah. Para tamu undangan hadir memadati acara sakral tersebut. Begitu juga Epul dan Rudy lengkap bersama istri masing-masing.
Lalu tibalah momen malam pertama, saat-saat yang paling ditunggu-tunggu oleh Srinu. Dan bisa kita lihat keduanya pun masih malu-malu. Sambil bercerita ringan, Pali justru asik mengemil kacang favoritnya. Di situ Srinu mulai merasa kecewa, karena seharusnya mereka menghabiskan malam pertama dengan tidur bersama. Namun saat tepat jam menunjukkan pukul 9 malam, sikap Pali tiba-tiba berubah. Dia langsung menyalakan televisi dan dengan santai duduk menonton serial drama percintaan favorit ibu-ibu. Tayangan itu pun kembali menampilkan tokoh utama Raja Babu yang menyesali perbuatannya dan ingin istrinya kembali. Sementara itu Srinu semakin kesal, bahkan ketika dipanggil-panggil Pali malah tidak mau diganggu. Dan karena tidak memiliki keberanian untuk menegur, Srinu akhirnya memilih untuk tidur lebih dulu. శ్రీవల్లి మొత్తం ఎపిసోడ్ అయ్యేదాకా నువ్వు చూస్తావు. Di keesokan paginya, Srinu yang masih menyimpan rasa kecewa sarapan sendirian ditemani ayah dan ibunya. Sementara Pali baru keluar dari kamar dengan santai. Bahkan tanpa sungkan Pali meminta kepada ibu mertuanya untuk membuatkan sarapan dengan alasan ia akan terlambat berangkat kerja. Setelah makanan tersaji, Pali kembali berani berkata-kata karena porsi sarapannya dianggap kurang banyak. Dan ibu mertua pun terpaksa memasak lagi sambil mengomel kesal di dapur. మంచిగా ఉన్నాయండి అత్తయ్య గారు నాకు ఇంకో చిన్న దోశ. Setelah itu Pali berangkat kerja diantar oleh Srinu. Di perjalanan Srinu menunjukkan usaha TV kabel miliknya. Namun tepat di sebelahnya berdiri usaha pesaing yaitu Kumar yang menawarkan harga jauh lebih murah. Di situ Srinu pun tidak terima dan langsung menegur Kumar. Tidak disangka Pali ikut campur dan menegur dengan nada menantang. Untungnya Srinu segera menenangkan istrinya sebelum situasi semakin memanas. Singkat cerita malam pun tiba. Namun lagi-lagi tepat saat jam kembali menunjukkan pukul 9 malam kejadian aneh pun terulang. Pali kembali menyalakan televisi dan langsung menonton serial drama percintaan tersebut. Di situ Srinu benar-benar kesal dan dia pun nekat mencabut kabel televisi. Namun seketika Pali sudah berdiri di hadapannya dan langsung menyambungkan kembali kabel TV itu. Di saat itulah Srinu mulai berani menegur karena merasa tidak dihormati. Dia pun kembali berniat mematikan televisi tersebut. Tetapi inilah yang terjadi. మళ్ళీ ఇంకా మొదలెట్టు. Tidak masuk akal, hanya dengan satu tepukan tangan ranjang besar di kamar itu bergeser dengan sendirinya. Melihat kejadian tersebut, Srinu langsung ketakutan dan bersembunyi di pojokan. Siang harinya, Srinu masih tidak percaya dengan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Ia sebenarnya ingin bercerita tetapi sadar tidak akan ada yang percaya. Namun tanpa disangka, Rudy justru memulai percakapan. Dia mengaku bahwa semalam istrinya Farida juga bertingkah aneh tepat pukul 9 malam. Bahkan Rudy sampai pingsan, dan ketika sadar dirinya sudah berada di atas tumpukan karung. Mendengar cerita itu Srinu terkejut. Pengalamannya ternyata mirip meski tidak separah yang dialami Rudy. Yang jelas istri Sinu dan istri Rudy memiliki kesamaan, yaitu keduanya berubah agresif saat menonton serial drama tepat jam 9 malam. Mendengar dua cerita tersebut, Apple justru menertawakan mereka. Ia mengingatkan bahwa Rudy sendiri pernah berkata kalau jadi laki-laki itu jangan takut pada istri, karena itu sama saja mencoreng harga diri pejantan alfa. Mendengar hal itu Srinu pun menantangnya. Dia meminta Apple untuk menyuruh istrinya membuatkan kopi tepat jam 9 malam nanti. Mendengar itu Apple tentu tidak keberatan. Hingga malam pun tiba. Srinu dan Rudy ikut ke rumah Apple dan mengamati dari kejauhan. Apple pun langsung mengulurkan tangan gaya khasnya saat meminta kopi kepada istrinya Gayatri. Namun bersamaan dengan itu, jam pun menunjukkan pukul 9 malam. Dalam sekejap sikap Gayatri berubah. Alih-alih membawa kopi, dia justru membawa kursi besi. Lalu duduk santai di depan televisi untuk menikmati serial drama favoritnya. Dan tidak mau harga dirinya tercoreng, Apple pun kembali mengingatkan agar Gayatri menyiapkan kopi. Namun Gayatri justru cuek, bahkan membiarkan setrika terbakar. Apple pun emosi dan mematikan televisi lalu mencabut baterai remote-nya. Tetapi bukannya takut, Gayatri justru meninggikan suara dan menuntut baterai remote-nya dikembalikan. Dari kejauhan Srinu dan Rudy mencoba mengingatkan Apple supaya baterai itu dikembalikan saja. Namun Apple tetap bersikeras. Baginya diperintah istri adalah penghinaan besar bagi seorang pejantan alfa. Tetapi amarah Gayatri semakin tidak terkendali. Dalam sekejap Apple terlempar.
Sementara Gayatri terus mengamuk sambil meminta baterai remote-nya. Batteries! Hai. Untungnya, situasi mereda setelah televisi kembali menyala berkat bantuan Srinu dan Rudy. Pada akhirnya Apple pun percaya bahwa serial drama itu memang terkutuk. Sementara Srinu masih heran, kenapa kejadian aneh ini hanya menimpa para istri mereka saja. Sejak saat itu, para suami mulai merasa takut berada di rumah saat jam 9 malam. Namun anehnya para istri justru merasa semuanya berjalan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga malam pun kembali tiba. Bersamaan cuaca memburuk, angin kencang berhembus, buruh menggelegar pertanda hujan akan turun. Tetapi Pali justru menganggap malam itu akan terasa indah jika dia dan Srinu menonton TV bersama sambil menikmati gorengan. Dan jam pun hampir menunjukkan pukul 9 malam. Lalu karena tidak ingin kejadian buruk terulang, Srinu memilih untuk keluar rumah. Namun siapa sangka di luar rumah Srinu tidak sendirian. Ternyata para bapak-bapak di seluruh desa juga melakukan hal sama, yaitu keluar rumah setiap jam 9 malam. Dari situlah terungkap, kejadian aneh ini bukan hanya dialami Srinu, Apple, dan Rudy, melainkan hampir seluruh keluarga di desa yang menonton serial drama tersebut. Para laki-laki di desa sepakat menjaga harga diri mereka. Tidak ada yang berani bercerita dan semuanya menjadi rahasia bersama satu desa. ఇంటూ సినిమా చూస్తే భలే ఉంటుందండి. Sementara itu Srinu justru mendapat masalah lain. Usaha TV kabelnya semakin sepi karena warga desa kini lebih memilih parabola. Bahkan di rumah Pali juga sempat melakukan kesalahan di dapur yang membuat ibu mertuanya kesal dan marah. Merasa tidak nyaman, Pali pun bertanya pada Srinu, apakah ada yang salah dengan dirinya? Apakah sang ibu mertua tidak menyukainya? Pali meminta Srinu jujur dan tidak menyembunyikan apapun di belakangnya. Singkat cerita, Srinu, Apple, dan Rudy justru pergi diam-diam menuju rumah seorang paranormal yang dipercaya mampu mengusir roh jahat. Paranormal itu dikenal dengan nama Sri Maya. Sayangnya Maya justru berbicara ngaler ngidul membuat ketiganya bingung dan tidak mengerti. అలా అంటే ఏంటండి పోతామంట. పోతాను 9 గంటల దయ్యమేనా చెప్పాను కదా చాలా పవర్ఫుల్. Namun tiba-tiba Maya menyebutkan dengan tepat bahwa mereka punya masalah dengan hantu yang muncul setiap jam 9 malam. Solusi dari Maya terdengar ekstrim. Masing-masing diberi mantra yang harus dibaca sebanyak 1 juta kali. Ditambah biaya Rp10.000, harga yang jelas tidak murah. Belum selesai sampai di situ. Syarat terakhir, mereka harus menuangkan ramuan ajaib dan memotong sehelai rambut istri masing-masing. Lalu mencampurkannya tepat saat para istri kerasukan jam 9 malam nanti. మంత్రాన్ని తీసుకెళ్లి 10 లక్షల సార్లు జపం చేయి 10 లక్షల సార్లా? Hingga waktu yang ditunggu pun tiba. Saat para istri kembali menonton serial drama dan menunjukkan tanda-tanda kerasukan, para suami pun dengan ketakutan mencoba memotong sehelai rambut mereka. Sementara di layar televisi, Raja Babu terlihat sedang menelpon dan mencari Sita Mahalaksmi. Padahal istrinya itu sebenarnya sedang berjalan tepat di belakangnya. Dan adegan itu membuat para penonton semakin kesal. Bersamaan dengan itu, para suami berhasil mendapatkan helai rambut istri masing-masing dan langsung mencampurkannya ke dalam ramuan. Namun setelah dituangkan tidak ada yang berubah. Merasa telah ditipu, Apple dengan emosi membuang ramuan itu ke dalam sumur. Tetapi tidak lama kemudian, anehnya dari dalam sumur muncul asap tebal. Dan hal yang sama juga terjadi pada ramuan milik Rudy dan Srinu. Lalu yang paling mengerikan, wajah para istri tiba-tiba berubah menjadi sosok nenek tua. Dan dalam tayangan serial itu sendiri, tersirat satu visi dan misi yang mengerikan, yaitu serial ini harus terus ditonton bahkan setelah kematian. Akhirnya terungkap bahwa arwah para nenek di berbagai kota ternyata gentayangan karena sejak dulu sangat menyukai serial drama percintaan tersebut. Sementara itu Kumar justru dengan bangga menyebutkan bahwa neneknya masih hidup sehat, bahkan kini usianya sudah 106 tahun. Menurut Kumar tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab neneknya diyakini bisa hidup hingga usia 150 tahun. Di sisi lain, saat 3 sahabat ini sedang nongkrong, muncul seorang dukun keliling yang menjual berbagai mantra dengan harga mahal. Dan para bapak-bapak pun langsung berebut ingin membeli, bahkan sampai tawar-menawar meskipun harganya tidak masuk akal. Namun di saat bersamaan, dari televisi terdengar berita gosip yang mengabarkan bahwa serial drama percintaan itu akan segera mencapai klimaks, di mana Raja Babu dan Sita Mahalaksmi akhirnya akan bertemu. Yang mana artinya,
serial drama itu akan segera berakhir 3 episode lagi. Mendengar kabar tersebut, para bapak-bapak pun langsung membubarkan diri. Sang dukun keliling pun mendadak kehilangan pelanggan, bahkan sampai menurunkan harga mantranya semurah mungkin. Tetapi Srinu, Rudy, dan Epo sudah tidak tertarik lagi. Kini para suami justru membiarkan masing-masing istri mereka menikmati serial itu dengan tenang, karena mereka tahu tinggal 3 hari lagi serial tersebut akan tamat. Dan hari pertama pun berjalan dengan normal, hari kedua pun berlalu tanpa kejadian aneh. Hingga tibalah di hari ketiga, yang mana akhirnya Raja Babu dan Sita Mahalaksmi benar-benar bertemu kembali. Di situ Raja Babu tampak sangat bahagia dan menyesal atas semua kesalahannya. Dia berniat mengungkapkan kebenaran besar yang selama ini dia sembunyikan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, sebab Raja Babu tiba-tiba tertimpa dahan pohon. నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటి ఎవరు నువ్వు Sontak para penonton kecewa karena tidak pernah tahu apa yang sebenarnya akan dia katakan. Artinya serial itu belum benar-benar berakhir karena ceritanya akan terus berlanjut. Dan yang paling mengerikan, para arwah nenek yang merasuki tubuh para istri ikut mengamuk karena merasa dihianati oleh ending serial yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan mereka. Diceritakan dalam serial akibat reaksi kimia setelah insiden itu, Raja Babu dinyatakan kehilangan ingatan. Ingatan terakhirnya berhenti di masa ketika dia membenci istrinya sendiri. Raja Babu hanya mengingat bahwa Sita terlalu sibuk bekerja. Lebih menyakitkannya lagi, Sita bahkan menjadi karyawan terbaik di tempat kerjanya. Padahal hingga sekarang ceritanya Sita masih bekerja, dan seluruh biaya rumah sakit Raja Babu ditanggung olehnya. Namun Raja Babu justru merasa harga dirinya runtuh karena dia tidak mau hidup bergantung pada seorang perempuan. Dan itulah masalahnya sekarang. Raja Babu hanya mengingat fase kebencian itu tanpa pernah mengingat bagaimana dirinya menyesal setelah ditinggal Sita istrinya. Dan dengan kata lain, Sita harus mengulang segalanya dari awal agar suaminya bisa berubah lagi. Mendengar kenyataan itu, para bapak-bapak pun kecewa berat karena ternyata 300 episode pertama hanya berisi penderitaan Sita, dan 300 episode berikutnya adalah kisah perubahan Raja Babu yang kini harus diulang dari nol. Itu berarti arwah penasaran akan terus datang setiap jam 9 malam. Belum cukup sampai di situ, suasana hati mereka semakin panas saat Kumar muncul di televisi mengiklankan produk parabola canggih. Dia menyindir TV kabel yang dianggap beresiko karena kabelnya bisa rusak digigit tikus saat ramai-ramainya orang menonton drama yang sedang viral. Malam harinya Srinu pulang ke rumah dengan langkah pelan. Dia pun mencoba berdamai dengan keadaan. Namun tiba-tiba dia melihat foto neneknya menghilang, dan sosok itu kini berada tepat di sampingnya, meminta agar serial TV segera ditayangkan. Namun ternyata itu hanya halusinasinya sendiri. Dia pun memilih tidur di lantai. Sementara Pali yang tersadar mulai heran melihat sikap suaminya yang dingin dan aneh. Akhirnya bukan hanya Srinu, Epul, dan Rudy, tetapi semua bapak-bapak di desa mendatangi Maya untuk meminta pertolongan. Maya pun menjelaskan bahwa bulan purnama akan segera tiba, dan pada malam itu kekuatan arwah akan semakin kuat. Dia mengingatkan bahwa para arwah menyukai serial drama percintaan, dan masalah ini baru akan selesai jika serial itu berakhir. Untuk kali ini Maya mengaku tidak memiliki solusi, karena solusi sebenarnya ada di tangan para bapak-bapak itu sendiri. ఎవరు తప్పించుకోలేరు. నువ్వు మమ్మల్ని భయపడుతున్నావు తప్ప మీరే ఏదో ఒకటి చేయాలండి. మీరే తెలుసుకో. Di keesokan paginya suasana di rumah Srinu terasa berbeda. Pali mulai berubah. Dia membereskan rumah, membantu memasak bersama ibu mertuanya. Meski jelas belum mahir dan tangannya sampai kepanasan. Di situ Srinu mencoba menenangkan, namun Pali justru terlihat kesal dan sedih. Srinu pun meminta Pali bicara jujur jika ada masalah. Namun Pali balik bertanya, karena selama beberapa hari ini dia juga bertanya hal yang sama tetapi suaminya selalu diam. Srinu pun akhirnya duduk di samping ranjang dan memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Pelan-pelan dia berkata bahwa ubin yang mereka duduki adalah ubin terbaik namun kini penuh goresan. Dan istrinya itu harus tahu jika cara menggoresnya adalah menggunakan tangan kanan Pali sendiri. Mendengar itu Pali langsung membantah, sebab bagaimana mungkin dia bisa menggeser ranjang besar dan merusak ubin hanya dengan satu tangan. Disitulah Srinu menjelaskan
bahwa kamar ini dulunya adalah kamar neneknya yang telah meninggal. Dan setiap malam tepat pukul 9, arwah neneknya itu akan datang dan merasuki tubuh Pali. Mendengar itu Pali pun kesal. Dia menganggap suaminya mengarang cerita hantu dan menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Srinu membela diri. Dia tidak mungkin berbohong, karena sejak awal dia selalu jujur termasuk soal hutang ke bank yang dia miliki. Meskipun begitu, Srinu meminta Pali tidak khawatir, karena dia tidak sendirian. Parida istri Rudi dan Gayatri istri Epul juga mengalami hal yang sama. Bahkan seluruh desa juga terkena dampaknya. Namun tiba-tiba Pali kembali terdiam dan sikapnya berubah, yang ternyata dia kerasukan lagi. Lalu melarang Srinu menjelek-jelekan serial favoritnya. Malah దరిద్ర కొట్టు సీరియల్ వల్ల Dan saat serial itu berakhir sekitar jam setengah 10-an, Pali akhirnya kembali tersadar, lalu melihat kembali goresan ubin seperti yang diceritakan suaminya. Untuk menemukan kebenaran, Pali pun mulai menyelidiki semuanya sendiri. Dia menemui Parida dan Gayatri lalu bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan di rentang waktu jam 9 sampai setengah 10 malam. Namun keduanya tidak mengingat apapun. Yang mereka rasakan hanyalah hal aneh, yaitu Gayatri sering lupa jam berapa dia tertidur. Disitulah Pali akhirnya menceritakan semua yang selama ini disembunyikan oleh suaminya. Sejak saat itu, meskipun terdengar tidak masuk akal, Pali, Parida, dan Gayatri sepakat melakukan ritual kecil di rumah masing-masing. Ketika bersama suaminya, Gayatri pun punya ide. Bagaimana kalau saat serial tayang, baterai remote-nya dicabut saja? Namun Epul hanya diam lalu pergi, karena cara itu pernah dicoba dan hasilnya dia malah dilempar. Kerusuhan setiap malam pun menjadi hal biasa bagi para suami. Sementara itu ayah dan ibu Srinu mulai curiga, karena setiap malam selalu terdengar keributan dari kamar anak menantunya. Akhirnya Srinu yang sudah lelah berkata jujur bahwa arwah neneknya selalu datang dan merasuki Pali setiap malam. Lalu ketika malam bulan purnama tiba, seperti yang pernah dikatakan paranormal Maya, benar saja kekuatan para arwah meningkat drastis. Emosi mereka benar-benar tidak terkendali, karena di serial menampilkan adegan Sita membeli mesin cuci baru dari hasil kerjanya sendiri. Raja Babu menganggap itu sebagai penghinaan, seolah-olah istrinya merendahkan harga dirinya. Di situ Raja Babu pun murka, bahkan berniat menyingkirkan dan membunuh istrinya sendiri. Para arwah yang merasuki pun ikut terbawa emosi. Mereka pun mengamuk merusak isi rumah hingga seluruh desa terasa berguncang. Dan puncaknya terjadi saat Raja Babu membakar foto Sita. Para istri pun histeris. Mereka pun bersumpah, jika Sita Mahalaksmi benar-benar terluka, maka mereka pun tidak segan menghabisi suami mereka sendiri, bahkan seluruh laki-laki di desa ini. Namun setelah semuanya mereda, para istri justru kebingungan. Mereka pun bertanya-tanya apakah tadi malam mereka berlaku kasar kepada suami mereka sendiri. Tidak lama kemudian muncullah wawancara eksklusif Raja Babu di televisi. Dengan bangga dia mengumumkan bahwa serialnya kini menjadi tayangan nomor 1 di India. Dan dia berniat membuat 1000 episode lagi ke depannya. Mendengar itu Epul langsung emosi namun segera dicegah. Sementara Gayatri bertanya, kapan serial ini akan berakhir? Dan apakah ceritanya bisa diubah agar Raja Babu kembali menjadi suami penyayang? Karena sejak Raja Babu berubah, yang jadi korban di rumah adalah suaminya sendiri, yang terus dipukul akibat terbawa suasana. Mendengar istrinya berkata seperti itu, Epul sebagai pejantan alfa nomor 1 merasa dipermalukan di TV nasional. Sementara itu para suami mulai berpikir keras bagaimana cara menghentikan teror ini. Dan Srinu pun akhirnya punya ide gila. Dia mengusulkan untuk membuat serial tandingan, dengan kata lain menipu para arwah. Mereka pun akan merekam sendiri adegan serial drama itu lalu menayangkannya di waktu yang sama dengan serial asli. Sebagai ahli TV kabel, Srinu tahu betul cara memanipulasi siaran, hingga akhirnya dipanggillah 2 orang dari desa sebelah bernama Pera, yang mengaku bisa menjadi sutradara lengkap dengan juru kameranya. Meski terlihat tidak terlalu meyakinkan, tetapi apa boleh buat, karena anggaran mereka memang sangat terbatas. Di saat yang sama, televisi menayangkan iklan serial yang memperlihatkan Raja Babu berusaha menyingkirkan istrinya di dapur dengan membocorkan selang tabung gas. Dan adegan itu akan tayang malam ini. Lalu rencana mereka pun sederhana, yaitu membuat tayangan yang persis seperti iklan tersebut.
hingga didatangkanlah aktor andalan mereka. Lalu syuting pun dimulai dengan peralatan seadanya, namun dibuat semirip mungkin dengan serial aslinya. Sampai malam pun tiba, Srinu pergi ke kantor dan mengalihkan siaran televisi ke serial buatan mereka. Lalu tepat pukul 9 malam, tayangan itu pun dimulai. Para arwah nenek pun mulai menikmati acaranya, meski sempat terlihat curiga karena wajah pemeran Raja Babu dan Sita berbeda. Di situ Rudy berusaha meyakinkan Farida bahwa itu adalah Raja Babu dan Sita yang asli. Di tayangan, Raja Babu beraksi menunggu musibah terjadi, dan Sita mencoba menyalakan kompor gas berkali-kali namun selalu gagal. Padahal dia lupa kalau ternyata gas LPG-nya sudah habis. Beruntung para arwah tidak curiga. Mereka justru tampak puas karena rencana Raja Babu untuk menyingkirkan istrinya gagal. Melihat itu para suami pun ikut lega, sebab untuk pertama kalinya 3 pria ini berhasil menipu hantu. Kabar keberhasilan itu menyebar, dan para suami lain yang sebelumnya memakai parabola ingin beralih kembali ke TV kabel karena terbukti membuat istri mereka lebih tenang. Namun sebaliknya, Kumar mulai merasa rugi karena pelanggan parabolanya satu persatu menghilang. Dan masalah pun belum selesai. Mereka mulai merencanakan episode berikutnya, mencari cara menyatukan kembali Sita dan Raja Babu. Di situ Apple mengusulkan agar di episode berikutnya menampilkan Sita yang keluar dari pekerjaannya. Hingga malam berikutnya serial pun kembali tayang. Dalam tayangan itu Raja Babu yang akan pergi dihadang oleh Sita. Lalu dia mengatakan bahwa dia telah berhenti bekerja demi melayani suaminya sepenuh hati. Namun kali ini, ternyata para arwah tidak menyukainya. Mereka menganggap Sita berhenti bekerja karena terpaksa dan tidak diberi kebebasan. Arwah yang merasuki Pali bahkan tidak terima jika seorang istri harus mengemis pada suaminya hanya karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Amukan pun terjadi jauh lebih parah dari sebelumnya, sampai-sampai Pali, Farida, dan Gayatri harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu kini para istri pun akhirnya mengerti, semua ini terjadi karena para arwah tidak menyukai jalan cerita serial tersebut. Dan mereka pun sepakat, kalau satu-satunya cara adalah mengakhiri serial itu dengan mempersatukan Sita dan Raja Babu. Pali, Farida, dan Gayatri menyusun naskah sesuai keinginan penonton. Para aktor pun berlatih dengan sungguh-sungguh hingga syuting pun selesai. Sampai malam tiba dan serial akan tayang, semua orang pun antusias, bahkan ayah dan ibu Srinu ikut nonton bersama. Namun saat TV dinyalakan, layar hanya menampilkan noise, tidak ada sinyal. Seketika kepanikan pun melanda seluruh desa. Sementara waktu tinggal 3 menit lagi menuju pukul 9 malam. Di situ para istri meminta suami dan keluarga bersembunyi sebelum mereka kembali kerasukan. Bahkan Pali meminta tubuhnya diikat sekuat mungkin. Dan tepat pukul 9, mereka pun kembali mulai tak sadarkan diri. Farida! Melihat itu, Srinu, Rudy, dan Apple menuju kantor dan menemukan tempat yang sudah berantakan. Dan mereka pun yakin kalau ini adalah ulah Kumar. Benar saja, Kumar memutus siaran dan membuang kotak pemancar. Srinu pun mengambil kotak cadangan dan mengajak para pria membawa televisi ke satu tempat. Lalu suara dibuat keras agar menarik perhatian para arwah. Dan ketika mereka tiba, tayangan sedang memperlihatkan Raja Babu yang menyuruh tagihan rumah sakit yang dibayar Sita agar dikembalikan, sebab dia tidak mau bergantung pada simpati orang lain. Lalu tidak lama dokter datang dan berkata bisa saja Raja Babu mengembalikan uang itu kepada Sita. Tetapi bisakah Raja Babu mengembalikan pengorbanan Sita selama ini? Di situ dokter pun mengungkapkan kebenaran. Jika saat Raja Babu tertimpa pohon dia mengalami cedera otak serius. Akan tetapi keajaiban datang karena Sita memiliki golongan darah yang sama dan berkali-kali telah mendonorkan darahnya sendiri demi kesembuhan suaminya. Dengan kata lain, Sita adalah Dewi yang telah memberikan kehidupan kedua. Di situ dia menyesal dan memohon ampunan karena tidak menjadi suami yang baik. Sita telah menyelamatkan hidupnya padahal selama ini Raja Babu berusaha menghabisinya. Tetapi mulai saat ini dia berjanji akan berusaha menjadi suami yang baik. Dan Sita pun diminta untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Dia tidak perlu berhenti bekerja, tetap boleh menikmati pekerjaannya seperti sedia kala. Dan dari situlah Raja Babu akhirnya berjanji akan berubah.
menjadi suami ideal nomor satu untuk istrinya. Adegan itu pun sesuai dengan harapan para penonton. Para arwah nenek tersenyum bahagia, dan serial drama percintaan tersebut akhirnya benar-benar berakhir. Love you, Sita. Namun film ini belum selesai. Kini Apple terlihat jauh lebih lembut saat meminta kopi kepada Gayatri. Rudy pun tampak semakin harmonis bersama Farida. Sementara itu Pali tidak lagi sibuk sendirian. Bersama Srino dia mulai merencanakan membuka bisnis internet di desa. Namun saat mereka hendak menikmati kebersamaan, tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu adalah Kumar. Dia datang sambil menangis, meminta pertolongan Srino karena di rumahnya sang istri ini justru kerasukan arwah neneknya. Dan disitulah kebenaran terungkap. Nenek Kumar sebenarnya telah meninggal akibat perbuatannya sendiri. Saat dia melempar kotak siaran milik Srino yang ternyata menimpa neneknya hingga tewas. Dan itulah akhir dari cerita film ini. Hikmah dari film ini, tontonan ternyata bisa sangat mempengaruhi emosi dan perilaku manusia jika dikonsumsi secara berlebihan. Fanatisme terhadap hiburan dapat menghilangkan logika dan memicu konflik dalam kehidupan nyata. Film ini juga menegaskan bahwa kekerasan dan dominasi tidak pernah membuktikan kejantanan. Justru komunikasi, saling menghargai, dan empati dalam keluarga jauh lebih penting daripada ego. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.